Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, perbedaan antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Perbedaan tersebut meliputi dari segi latar belakang kelahirannya, segi akidah, dan segi ubudiyah. Ini perlu disampaikan sobat-sobat, karena sepertinya pihak Aswaja ingin menarik Muhammadiyah kepada kubu mereka. Dan mereka juga melakukan menyamakan ubudiyah yang mereka lakukan dengan Muhammadiyah. Perbedaan Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Dari segi kelahiran, mereka sudah berbeda. Latar belakang kelahiran Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, sobat-sobat, dimotivasi karena ingin memberantas kejumutan, kebodohan di kalangan umat Islam yang ketika itu sudah kena penyakit TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Namun, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Zulkarnain El-Maduri, beliau mengganti T dari TBC itu menjadi taklid, karena tahayul dan khurafat itu hampir sama. Maka T-nya dia ganti menjadi taklid, bukan lagi tahayul. Saya juga ingin melakukan hal yang sama di konten-konten berikutnya. Maka saya juga akan mengganti huruf T singkatan dari tahayul menjadi taklid. Memang sepertinya ini lebih cocok, karena apa yang terjadi memang hasil dari taklid. Sedangkan latar belakang kelahiran Nahdlatul Ulama adalah ingin melawan dan membendung gerakan yang mereka sebut Wahabi, yang sebenarnya gerakan mengembalikan kebenaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, sama seperti yang dilakukan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan melahirkan Muhammadiyah dengan latar belakang membangun kecerdasan bangsa ketika itu yang terpuruk, bangsa yang masih berada di bawah naungan penjajah, yang masih terpuruk di dalam puing-puing TBC, didasarkan kepada asas-asas tajdid, yaitu atau tajrid pemurnian akidah, pemurnian ibadah. Dasar-dasar lahirnya dalam rangka membendung pengaruh-pengaruh Wahabi. Dari sisi gerakan, Muhammadiyah menamakan dirinya adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang berlandaskan kepada Quran dan As-Sunnah, berakidah sesuai dengan Quran dan As-Sunnah.
Karena memang payung utama dari gerakan dakwah Muhammadiyah adalah kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Itu juga merupakan slogan yang sampai sekarang tetap merupakan dasar pijakan dari perjalanan sejarah Muhammadiyah, yang insya Allah sampai hari kiamat. Nah, kalau NU sendiri, pandangannya dalam soal akidah adalah berangkat dari Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang mereka katakan sebagai dasar-dasar Ahlus Sunnati wal Jamaah. Itu menurut mereka. Dalam bidang tasawuf, NU itu Junaid dan Imam Ghazali. Ada tasawufnya segala ya. Kalau di Muhammadiyah tidak. Artinya cukup kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu di Muhammadiyah. Dan prinsip ubudiyah yaitu kepada 4 mazhab. Meskipun yang paling dominan di mereka adalah Imam Syafi'i dan Syafi'iyah. Perbedaan NU dan Muhammadiyah lainnya, Nahdlatul Ulama itu dipengaruhi oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Haji Ya'qub, Syekh Amin Al-Attar, Syekh Sayyid Yamani, Sayyid Sultan Ibnu Hasim, Sayyid Ahmad Ibnu Hasan Al-Attar, Sayyid Alawi Ibnu Ahmad Az-Zaqaf, Sayyid Abbas Maliki, Sayyid Al-Zawawi, Syekh Saleh Bafadal, dan Syekh Sultan Hasim Dagastani. Kemudian membaca kunut salat subuh, membaca salawat setelah adzan, tarawih 20 rakaat, niat salat membaca usalli, niat puasa dengan membaca nawaitu saumagadin, niat wudu dengan membaca nawaitu wudu'a, tahlilan, dibaiyah, barzanji, selamatan, kenduri, bacaan dzikir setelah salat dengan suara nyaring, adzan subuh dengan lafaz as-salatu khairum minan naum, adzan Jumat 2 kali, menyebut Nabi dengan kata Sayyidina Muhammad. Salat Id di masjid menggunakan mazhab 4 dalam fikih Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Masih banyak lagi sebenarnya. Kemudian termasuk masalah istighatsah, masalah tawassul dan sebagainya, zikir bersama itu ya. Itu di NU itu semua. Kemudian Muhammadiyah itu dipengaruhi oleh Syekh Muhammad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Mas Abdullah, dan Kiai Faqih Kembang Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afgan, Muhammad Abdu, dan Rashid Ridha. Tidak membaca kunut dalam salat subuh, tidak membaca salawat, yaitu dalam pengertian tadi, bukan dalam salat ya, sebagaimana yang dipraktikkan di NU itu. Kemudian tarawih 8 rakaat dengan witir 3 rakaat. Niat salat tidak perlu usolli. Niat puasa dan wudu tanpa dijaharkan. Ya tak perlu nawaitulah. Tidak perlu tahlilan, dibaiyah, barzanji, dan selamatan, kenduri. Tidak dikir setelah solat dengan suara pelan, dengan suara biasa-biasa saja, perorangan, tidak berbarengan gitu. Silakan dikir sesuai dengan sunnah. Apa yang ada di hadis itu yang didikirkan. Kemudian adzan subuh adzan subuh pakai juga adzan subuh itu pakai as-salatu khairum minan naum, dan ada yang tidak pakai as-salatu khairum minan naum. Tidak menggunakan sayyidina dalam solat dan sebagainya. Solat Id di lapangan, tidak terikat pada mazhab dalam fikih, tidak terikat ya, bukan anti mazhab. Selama ini kan selalu berbicara perbedaan Muhammadiyah dan Salafi, orang-orang di luar kita. Sekarang saya jelaskan, itulah perbedaan NU dan Muhammadiyah. Nah, jadi jelas sobat-sobat, Muhammadiyah dengan NU itu berbeda, sangat berbeda, banyak perbedaannya. Meskipun pernah dilakukan dialog, Muhammadiyah pernah melakukan dialog
dengan kalangan NU, tetapi gagal. Ya, dialog ini gagal. Ya, tentu saja karena adanya perbedaan antara keduanya. Nah, jadi jangan lagi terkecoh, ya, tertipu dengan orang-orang, dengan pihak-pihak yang mau menyamakan ya amalan Muhammadiyah dengan NU, yang mau menarik-narik Muhammadiyah satu kubu dengan NU. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.